Sampaikan pesan dan kesan untuk teman-teman yang di luar sana lagi menuntut ilmu pendidikan dari bangku sekolah dasar maupun sampai di perguruan tinggi. Jangan coba-coba minder, jangan coba-coba berhenti berjuang, mimpilah setinggi langit. Yang pastinya kalau Anda jatuh, masih jatuh di awan, bangunlah dan kejarlah mimpimu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami Suku Hati Channel. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan Abang Muler. Oke, Abang Muler, bagaimana? Siap. Oke, bagaimana Abang Muler? Ini sebelum kita masuk dalam diskusi atau obrolan kita pada sore hari ini, aktivitas yang sedang Abang Muler lakukan saat ini apa nih selain? Setelah saya habis ujian skripsi tidak ada aktivitas. Oh, ini baru habis ujian skripsi ya? Iya. Baik. Berarti ini kayaknya kita bahas itu saja tuh terkait ini apa? Abang Muler punya hasil pencapaian selama ini. Ya. Oke, mungkin tanpa memperpanjang kata lagi ini serius ya, kita langsung masuk aja. Ya. Nah, begini buat Muler. Di beberapa hari ini, beberapa bulan terakhir ini kan, beberapa universitas yang ada di Kota Kupang itu sudah menyelenggarakan ujian skripsi atau seminar skripsi. Nah, tidak terlepas dari Abang Muler selaku salah satu orang yang sudah melewati ujian skripsi itu. Jadi mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan sebelum kita masuk. Ya. Jadi menurut Abang Muler bagaimana? Yang pastinya sangat senang ya ketika selesai ujian skripsi, karena besarnya perjuangan dalam menuntut ilmu pendidikan dari awal hingga dari tahun pertama sampai pada hari ini, tepatnya 4 tahun. Saya sangat bersyukur dan sangat senang sekali karena bisa dapat melakukan ujian skripsi tepat pada waktu itu. Itu suatu pencapaian begitu ya? Suatu pencapaian yang menurut saya sangat luar biasa. Ini buat Muler bagaimana? Sudah sejauh mana ini habis ujian skripsi ini? Ada hal-hal yang mesti dilakoni lagi atau tidak? Itu nanti. Oh, itu nanti. Belum terpikir sampai di sana. Moga-moga melalui diskusi kita kali ini mungkin sudah bisa dapat gambaran begitu tentang arah gerak ke depannya. Puji Tuhan. Enak. Nah, terus Pak Muler sudah mengenyam di bangku perkuliahan itu selama berapa tahun? Selama 4 tahun tepat. Pas 4 tahun. Pas pada bulan Oktober ini 4 tahun tepat. Dari saya masuk awal 2017 bulan Oktober. Dan sampai saat ini 2021 bulan Oktober tepat. Sampai finish pada ujian skripsi kemarin. Terus kemudian mungkin ada tips-tips yang mau disampaikan begitu. Karena mengingat Pak Muler ini kan habis sesuai tepat waktu begitu 4 tahun. Jadi jangan sampai ada tips-tips atau ada terobosan-terobosan yang Pak Muler susun sehingga bisa selesai tepat waktu. Ya, yang pastinya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang mahasiswa itu tidak semudahnya yang dipikirkan. Yang jelasnya ada pahit dan manisnya yang kita jalani semenjak kita start dari awal hingga sampai pada finishnya itu.
sangat banyak sekali cobaan dan rintangan yang kita lewati hingga sampai pada detik selesai ujian skripsi. Rasanya luar biasa banget. Sebelum itu dari mana ya? Perguruan mana ya? Dari FKIP University Bilingual Sampedro Kupang. Salah satu universitas yang terkemuka ya, di Kupang. Ya, bisa dibilang Jadi gitu. ini menjadi salah satu rekomendasi untuk teman-teman yang masih bingung untuk mencari kampus. Nah, ini salah satu rekomendasi kampus yang bagus untuk teman-teman bisa masuk di situ. Iya. Mungkin kemudian Pak Muller dalam kesempatan yang diberikan sehingga bisa mengikuti ujian skripsi itu, apa yang kemudian didapatkan begitu setelah mengikuti seminar skripsi? Ya, yang jelasnya yang paling utama yang didapatkan dalam perjuangan menuntut ilmu pendidikan itu sebuah gelar. Itu sangat luar biasa sekali. Karena demi gelar itu kita berjuang dari awal hingga sampai terakhir, apalagi pada saat finish seperti ini, rasanya bangga sekali. Rasanya sangat bangga sekali, bahkan bisa dibilang luar biasa. Itu yang saya dapatkan dari setelah ujian itu. Oke, sebelum kita lanjut kita ngopi dulu. Iya ya. Oke. Terus kemudian di dalam proses sebagai seorang mahasiswa itu Pak Muller ada bisa atau menjelaskan untuk kita hal-hal apa saja yang kemudian menjadi salah satu rintangan yang terberat begitu sehingga itu menjadi momok di dalam prosesnya Pak Muller. Rintangan yang kita hadapi dalam dunia pendidikan sangat banyak, mungkin tidak bisa dihitung dengan jari. Salah satunya dalam keadaan ekonomi, itu adalah faktor utama. Yang kedua itu adalah tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen kami. Itu yang mungkin sangat berat. Tapi sebenarnya biasa-biasa saja kalau Jadi jangan terlalu terpaku lah begitu. kayak Itu yang maksudnya kita hadapi. tugas-tugas yang dihadapi sehingga dirasa berat itu tugas seperti apa itu ya? Sehingga kita merasa berat itu. Tugas yang sangat saya merasa berat itu adalah tugas akhir, melakukan kerja skripsi. Itu yang mungkin cukup berat bagi saya. Yang melatar belakangi sehingga berat itu kira-kira faktor apa itu supaya kita bisa mengantisipasi begitu yang belum mencapai sampai titik Latar belakang yang membuat kita sangat berat. Terkadang kita seharian bisa tidak makan, bahkan bukan hanya seharian saja, dalam 1-2 minggu kalau kita buru itu bisa saja kita lupa makan. Mungkin seharian bisa makan sekali. Untuk kerja skripsi bagaimana caranya bisa habis. Itu yang menurut saya cukup berat. Oke. Mungkin yang terakhir ini ada tips-tips yang mau disampaikan untuk teman-teman yang menonton video ini begitu. Silakan. Pesan dan kesan. Pesan dan kesan silakan disampaikan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya mau sampaikan pesan dan kesan untuk teman-teman yang di luar sana lagi menuntut ilmu pendidikan dari bangku
sekolah dasar maupun sampai di perguruan tinggi. Jangan coba-coba minder, jangan coba-coba berhenti berjuang. Mimpilah setinggi langit. Yang pastinya kalau Anda jatuh, masih jatuh di awan, bangunlah dan kejarlah mimpimu. Dan yang berikut, saya mau sampaikan pesan dan kesan untuk Bapak Ibu dosen saya. Jangan pernah berhenti menghadapi sikap dan tingkah laku yang berbeda-beda begitu banyak mahasiswa. Tetaplah semangat untuk menghadapi semua itu, dan jangan lupa terus berkarir dan berkarya. Siap. Oke. Baik. Jadi ada beberapa yang perlu saya garis bawahi di sini. Yang pertama itu jangan pernah menyerah. Kemudian yang kedua itu tetap optimis dengan segala rintangan yang kemudian kita hadapi, itu kita tetap optimis, jangan pesimis. Kemudian yang ketiga, tetap berdoa. Yang keempat, selalu semangat dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu dosen dan Bapak dosen. Oke, mungkin video ini cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.